manusia yang ada di bumi ini, seluruh manusia yang ada di bumi ini, kebanyakan beragama atau menganut aliran kepercayaan tertentu, dan banyak juga orang yang tidak percaya terhadap agama atau aliran kepercayaan tertentu. Namun sebagian besar manusia yang ada di bumi saat ini itu percaya bahwa asal muasal penciptaan manusia itu adalah dari Tuhan atau Sang Pencipta. Nah, mungkin agama tertentu menyebutkan Tuhan itu seperti apa, kita nggak akan membahasakan hal itu. Di sini saya ingin membahas tentang konspirasi asal muasal manusia itu sendiri. Nah, karena tidak sedikit manusia atau orang yang bertanya-tanya bahwa dari mana sih asal usul kita, dari mana sih asal usul manusia tersebut. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang konspirasi mengenai asal usul manusia itu sendiri. Nah, sebelum saya bahas, jangan lupa subscribe channel ini, like, dan komen agar saya lebih semangat membuat konten untuk kalian. Nah, kembali lagi bersama saya Gede Bela Dharma Satya di Bela Dharma Official. Kali ini saya ingin sedikit membahas tentang asal-usul peradaban manusia, asal-usul penciptaan manusia itu sendiri. Nah, karena sudah banyak channel yang membahasakan hal ini, saya tidak akan berpanjang lebar, tapi saya ingin sedikit aja membahas tentang konspirasi mengenai asal-usul penciptaan manusia itu sendiri. Dalam buku Sakarya Sitchin itu, di bangsa Sumeria kuno mempercayai bahwa manusia ini diciptakan oleh alien yang bernama Anunnaki. Nah, Anunnaki ini berasal dari planet Nibiru. Planet Nibiru, di mana planet tersebut adalah planet ke-9 dari tata surya Bima Sakti. Nah, diceritakan bahwa dalam planet Nibiru terjadi peperangan, ya, penghuni planet Nibiru terjadi peperangan bangsa Anunnaki itu sendiri, mengakibatkan atmosfer Nibiru tersebut rusak. Karena di planet Nibiru sangat miskin kandungan material seperti emas, seperti yang ada di bumi, dan yang hanya bisa membenahi atmosfer Nibiru tersebut adalah emas. Maka para bangsa Anunnaki ini, karena teknologinya sudah sangat-sangat canggih pada zaman itu gitu, mereka berpencar ke seluruh alam semesta, menjelajahi setiap planet untuk mencari kandungan emas. Nah, sampai pada akhirnya bangsa Anunnaki tersebut di planet Bumi. Nah, di planet Bumi mereka menjelajahi bumi ini, ternyata kandungan emasnya itu sangat banyak gitu. Maka dipanggillah semua para bangsa Anunnaki ini yang para ahlinya dipanggil untuk ke bumi, dan mereka membuat taman untuk tempat tinggal mereka, yaitu namanya Taman Eden. Nah, Taman Eden ini bisa kita dengar dari kitab-kitab suci agama Abrahamik seperti Islam, Kristen. Itu ada namanya Taman Eden, yaitu di mana Adam dan Hawa itu diturunkan di sana gitu. Nah, tapi dalam buku Sakarya Sitchin itu diceritakan bahwa mereka, para bangsa Anunnaki ini, membuat taman, itu Taman Eden. Nah, Taman Eden mereka kumpul di sana terus menggalilah menggali tambang yang ada di bumi untuk mencari emas gitu. Nah, dalam pekerjaannya mereka itu menggali emas di bumi itu sangat berat, meskipun teknologi mereka sangat canggih, tapi dirasa berat. Makanya mereka itu butuh tenaga untuk membantu mereka untuk menggali emas ini gitu. Ceritanya seperti itu. Nah, terus mereka berpikir karena di bumi ini sudah ada makhluk sebelumnya, yaitu seperti manusia purba, Homo erectus, itu kan sudah ada hewan-hewan seperti itu. Maka
mereka berpikir karena teknologi mereka sangat canggih, gen mereka digabungkan dengan gen Homo erectus waktu itu. Digabungkan dengan Homo erectus, tapi kalau Homo erectus kita kembali ke Weda ya, bagi yang agama Hindu itu ada dalam kitab Weda, yaitu Homo erectus ini seperti bangsa Wanara. Bangsa Wanara di mana dalam kisah Ramayana itu bangsa Rama dibantu oleh bangsa Wanara. Memang ada, kalau dicocok logikan ke sana itu ada gitu. Nah, terus sudah digabungkan gennya di Homo erectus, menjadilah Homo sapien. Homo sapien yaitu manusia seperti kita. Nah, itu sih cerita singkatnya. Cerita singkatnya seperti itu. Akhirnya mereka Homo sapien ini disuruh membantu menggali emas di bumi. Nah, setelah berhasil mengumpulkan emas dan dikira sudah cukup untuk membenahi atmosfer Nibiru, sebagian besar mereka kembali ke planet Nibiru. Tapi ada juga yang tinggal di bumi. Nah, tinggal di bumi pada akhirnya manusia Homo sapien ini, yaitu manusia itu sendiri, berkembang biak sangat pesat waktu itu. Nah, pada akhirnya diusirlah dari Taman Eden ini untuk keluar. Dibiarkanlah mereka berkeliling-keliling sampai sekarang. Tapi ada juga yang masih tinggal di sana bersama para bangsa Anunnaki ini, yang masih tinggal di bumi gitu. Nah, terus karena bumi waktu itu mengalami kehancuran, yaitu terjadi bencana besar seperti gunung meletus, tsunami, gempa gitu, yang diceritakan kalau dalam agama-agama Kristen seperti Islam itu ada seperti banjir Nabi Nuh gitu. Banjir Nabi Nuh tersebut pada akhirnya bangsa Anunnaki sebagian besar seluruhnya berangkat kembali ke planet Nibiru. Jadinya manusia yang masih tinggal di bumi itu berkembang biak sampai saat ini. Nah, ceritanya seperti itu. Kalau dipikir-pikir itu masuk akal sih bagi saya gitu. Karena kenapa? Karena banyak artefak di bangsa Sumeria, di Mesir dan lain sebagainya, di tempat-tempat piramida yang ada di daerah sana tuh banyak artefak seperti ada manusia bersayap, ada berkepala burung dan lain sebagainya gitu. Jangankan di sana, di Indonesia juga ada di Candi Sukuh kalau nggak salah itu di Jawa Tengah ya. Candi Sukuh itu ada patung-patung seperti manusia bersayap, manusia burung gitu. Karena bangsa Anunnaki ini diceritakan bahwa perawakannya besar bermeter-meter, ada sampai 10 meter, 20 meter gitu. Dia bersayap. Nah, maka bangsa Sumeria itu mempercayai bahwa bangsa Anunnaki ini adalah dewanya, yaitu yang menciptakan manusia itu sendiri gitu. Nah, tapi kalau kita kembali ke Bali, kepercayaan Bali, karena saya orang Bali, itu dulu pernah saya dengar dari orang tua saya atau orang-orang tetua-tetua yang menceritakan bahwa zaman dulu manusia itu bisa melihat dewa, itu katanya bisa melihat dewa, atau bisa di Bali itu ada Betara, itu ada bisa melihat. Mitosnya dulu mata manusia itu hitam semua terus jadi putih karena kesalahannya manusia, entah apa itu, saya lupa ceritanya. Kalau dipikir-pikir, dicocok logika ke sana tuh masuk akal gitu. Masuk akal tapi menurut kalian cerita ini bagaimana menurut kalian? Apakah kita percaya bahwa nenek moyang manusia adalah alien, yaitu bangsa Anunnaki? Karena sampai saat ini kita juga, atau para ilmuwan juga masih bingung berpikir, atau kita diajarkan dalam sekolah-sekolah bahwa terjadinya manusia atau Homo erectus itu adalah teori evolusi seperti yang dikatakan Darwin. Teori evolusi jadi dari kera menjadi ke manusia. Kalau memang dari kera menjadi ke manusia, terus kera sekarang kenapa nggak jadi manusia gitu? Itu teori-teori yang nggak masuk akal sih bagi saya gitu. Dari kera menjadi manusia itu nggak mungkin.
Nah, tapi kalau dari buku Sakarya Sitchin ini sangat masuk akal gitu. Karena kenapa? Karena kalau dikaitkan dengan agama atau dikaitkan dengan kitab-kitab suci agama-agama tertentu, itu semua ada gitu di sana gitu. Nah, contohnya seperti Nabi Adam itu. Nabi Adam diturunkan dari surga gitu. Nah, surga itu di mana? Surga itu kemungkinan planet lain yang dimaksud. Tapi zaman dulu kan dari surga gitu kan. Nah, terus konspirasinya adalah bahwa bangsa Anunnaki ini sangat-sangat ditutupi sampai saat ini. Kenapa? Karena tahun 2010 sampai tahun 2012 kalau nggak salah, itu ada pembuatan film yang berjudul One Anunnaki. Nah, film tersebut setelah selesai dikabarkan dilarang untuk tayang di seluruh dunia. Di seluruh dunia dilarang tayang. Karena kenapa? Karena dalam film tersebut yang diambil dari buku Sakarya Sitchin sangat detail menceritakan penciptaan manusia itu sendiri. Ditakutkan bahwa sejarah manusia yang kita percaya sampai saat ini itu akan berubah total karena iman manusia kemungkinan berubah setelah nonton film tersebut. Itu konspirasinya. Kenapa sih harus dilarang? Banyak film yang film-film mengenai alien atau mengenai penyerangan alien ke bumi, inflasi alien ke bumi, itu banyak sekali ada film seperti itu, tapi tidak dilarang. Tapi kenapa film ini dilarang itu? Nah, menurut kalian gimana? Kalau saya pribadi pasti 50-50 sih. Karena kenapa? Karena ada masuk akalnya juga, dan ada juga karena kita nggak ada bukti yang spesifik menunjukkan bahwa kita itu diciptakan oleh alien. Tapi sampai saat ini saya lebih percaya manusia diciptakan oleh alien daripada manusia diciptakan oleh Tuhan sih. Menurut saya. Nah, itu saja yang saya bahas kali ini mengenai konspirasi asal-usul penciptaan manusia. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.